Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan Prabu, pria antar benua. Kali ini saya coba ajak kalian jalan-jalan seru ke satu kota yang sangat tua atau kuno, berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Nama kotanya adalah kota Yerevan. Nah, kota ini terletak dekat dengan satu gunung yang sangat terkenal, yaitu Mount Ararat, di mana Mount Ararat ini tempat kapal Nabi Nuh terkaram pada masa dahulu. Dan kita juga akan melihat kota ini yang sangat indah, di mana kota Yerevan ini adalah ibu kota dari negara Armenia. Negara Armenia adalah negara pertama kali di dunia ini yang mengakui agama Kristen sebagai agama resmi negara. Dan bagaimana keseruannya jalan-jalan di kota Yerevan? Namun sebelumnya teman-teman, seperti biasanya, silakan untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Sekarang kita menuju kota Yerevan. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنشبسل Salam alaikum. Nejesan. يا مرحبا Rogor Zandevit Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa. Minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba. Nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Sebelum kita menuju kota Yerevan, mari saya ajak kalian semuanya untuk melihat peta wilayah dari negara Armenia. Negara Armenia berbatasan langsung dengan negara-negara tetangganya seperti Georgia di bagian utara, Azerbaijan di bagian timur, Iran di bagian selatan, dan Turki di bagian barat. Dan sekarang kita coba cari tahu di mana kota Yerevan. Terlihat di peta, kota Yerevan ada di bagian selatan dari negara Armenia dan sudah mendekati wilayah Turki dan tidak terlalu jauh dari Mount Ararat seperti awal cerita saya. Untuk diketahui, Mount Ararat masuk ke dalam wilayah Turki, namun lokasinya lebih dekat ke kota Yerevan daripada ke kota-kota besar lainnya di negara Turki. Contohnya saja, ibu kota Turki yaitu Ankara berjarak sekitar 1199 km menuju Mount Ararat. Sedangkan jarak kota Yerevan menuju Mount Ararat melalui Corfirab Monastery totalnya hanya sekitar 52 km saja. Dan untuk populasi di kota Yerevan saat ini 1.121.900.000 jiwa. Dan populasi di negara Armenia sendiri 2.956.900.000 jiwa. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah dari negara Armenia. Sejarah bangsa Armenia dimulai dari kerajaan Urartu atau kerajaan Ararat yang didirikan tahun 860 sebelum Masehi dan diteruskan oleh kerajaan Armenia atau kekaisaran Armenia yang berkuasa dari tahun 321 sebelum Masehi hingga 428 Masehi. Kerajaan Armenia mencapai puncaknya di bawah kekuasaan Raja Triganes Agung pada abad ke-1 sebelum Masehi dan kemudian menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi negara pada awal abad ke-4 Masehi, tepatnya di tahun 301. Ini artinya 12 tahun lebih awal daripada maklumat Milan, suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin Agung di tahun 313 yang memberikan toleransi resmi kepada rakyatnya untuk memeluk agama Kristen dan beribadah. Kerajaan Armenia kuno akhirnya terpecah antara Bizantium atau Romawi Timur dan Kekaisaran Sasan sekitar awal abad ke-5. Antara abad ke-16 dan 19, Armenia berada di bawah kekuasaan kerajaan Ottoman dan Persia. Berulang kali dikuasai kedua kerajaan ini selama berabad-abad. Pada abad ke-19, Armenia Timur ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia, sementara sebagian besar bagian barat tanah tradisional Armenia tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman. Selama Perang Dunia ke-1, orang-orang Armenia yang tinggal di tanah leluhur mereka di Kekaisaran Ottoman secara sistematis dimusnahkan dalam genosida Armenia. Dan pada tahun 1918, mengikuti revolusi Rusia, semua negara non-Rusia menyatakan kemerdekaannya setelah Kekaisaran Rusia tidak ada lagi yang mengarah pada pembentukan Republik pertama Armenia.
Pada tahun 1920, negara Armenia dimasukkan ke dalam Republik Soviet Sosialis Transkaukasia dan pada tahun 1922 menjadi anggota pendiri Uni Soviet. Dan pada tahun 1936 negara Transkaukasia dibubarkan, mengubah negara-negara bagian penyusunnya termasuk Republik Sosialis Soviet menjadi Republik Union penuh. Hingga akhirnya negara Armenia menjadi negara merdeka di tahun 1991 setelah Uni Soviet bubar. Dan sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah kota Yerevan. Kota Yerevan adalah ibu kota dari negara Armenia dan juga merupakan salah satu kota yang tertua di dunia. Sejarah Yerevan berawal dari abad ke-8 sebelum Masehi dengan berdirinya benteng Ereboni pada tahun 782 sebelum Masehi oleh Raja Argisti I di ujung barat dataran Ararat. Ada beberapa teori mengenai asal-usul nama Yerevan. Pertama, berasal dari nama Raja Armenia Yerevan atau Orontes keempat yang berkuasa di tahun 212 hingga 200 sebelum Masehi. Beliau adalah pemimpin terakhir dari dinasti Orontid. Kedua, berasal dari bahasa Urartu pada benteng Ereboni yang didirikan di wilayah modern Yerevan di tahun 782 sebelum Masehi oleh Raja Argisti I. Ketika unsur bahasa Urartu berpadu dengan unsur bahasa Armenia, nama tersebut akhirnya berkembang menjadi Yerevan. Mulai dari kata Ereboni menjadi Erevani, dan dari Erevani menjadi Erevan, dan akhirnya menjadi Yerevan. Dan yang ketiga, penulis sejarah Armenia Kristen awal mengaitkan asal mula nama Yerevan dari ucapan yang disuarakan oleh Nabi Nuh dalam bahasa Armenia. Sambil melihat ke arah Yerevan, setelah Batra mendarat di Gunung Ararat dan air banjir surut, Nabi Nuh diyakini berseru, "Yerevats!" di mana artinya muncul. Keempat, pada akhir abad pertengahan dan awal periode modern, ketika Yerevan berada di bawah kekuasaan Persia, kota ini dikenal dengan nama Iravan dalam bahasa Persia, kemudian disebut Erivan dalam bahasa Rusia pada masa pemerintahan Rusia selama abad ke-19 hingga di awal abad ke-20. Hingga akhirnya kota ini berganti nama menjadi Yerevan di tahun 1936. Dan demikian informasi tentang sejarah dari kota Yerevan. Sekarang kita jalan-jalan di kota Yerevan. Objek pertama kita akan kunjungi adalah Republic Square. Republic Square terletak di pusat kota Yerevan, tepatnya di Canton District. Inilah kawasan hiruk-pikuk warga setempat dan turis bercampur sari dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk setempat menyebut lokasi ini dengan sebutan Haparak. Nah, kalau kalian datang di sore hari menjelang malam, suasana menjadi sangat indah dan artistik dengan fonten musikalnya yang sangat seru sekali. Banyak bangunan-bangunan penting yang ada di sekitar kawasan ini, seperti Historical Museum, National Gallery, kantor pemerintahan, dan Hotel Marriott. Dan bangunan di sekitar alun-alun ini sebagian besar dibangun pada tahun 1950-an. Dari Republic Square, saya ajak kalian untuk jalan-jalan ke objek berikutnya, namanya Cascade Stairways and Museum. Kawasan ini memiliki tangga-tangga besar dengan teras yang banyak sekali, dengan dihiasi patung-patung seni dan juga bunga-bunga yang indah. Dari atas lokasi ini dan apabila cuacanya cerah, kalian bisa menikmati panorama yang sangat indah dari kota Yerevan dan Mount Ararat yang menjadi latar belakangnya. Dan di sini juga ada museum seni, namanya Cavesian Center yang berada di salah satu sudut dari anak tangga besar ini. Untuk informasi teman-teman, Cascade Stairways ini dibangun pada tahun 1971 di masa Uni Soviet dan selesai pada tahun 2009. Lanjut lagi, kali ini saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan ke satu lokasi namanya Vernissage Market. Nah, ini adalah satu market terbuka sepanjang 350 meter. Pasar ini terkenal sebagai tempat menjual hasil karya seni tradisional Armenia. So, saya ajak kalian kemari untuk mengenal lebih dekat hasil-hasil kerajinan tradisional Armenia, seperti ada perhiasan, permadani, dompet, tas, pakaian, mainan, lukisan, alat musik, keramik, dan souvenir segala macam, banyak pokoknya deh. Untuk diketahui, pasar ini dibuka pada tahun 1980 oleh para seniman Armenia ketika mereka mulai memajang hasil koleksinya. Dan saya percaya, ketika kalian berada di sini, kalian pasti suka sekali karena banyak barang-barang yang bisa kalian beli sebagai koleksi pribadi dan oleh-oleh. Rasanya kurang lengkap kalau saya tidak ajak kalian pergi ke satu lokasi ini.
namanya Ararat Brandy Factory. Karena tempat ini bagaikan spiritnya warga negara Armenia. Nah, di factory ini kalian akan mendapatkan penjelasan tentang sejarah berdirinya pabrik brandy tertua di negara ini, yang dibangun pada tahun 1887 oleh seorang pedagang namanya Nerses Terians. Kemudian kita juga akan dijelaskan tentang metode tradisional pembuatan minuman brandy ini. Terus cara bagaimana proses memproduksinya dan juga proses pembotolannya. Pada awal berdirinya Ararat Brandy Factory ini, Nerses Terians menjadi pemasok minuman brandy ini ke dalam istana Yang Mulia Kaisar Armenia pada masa itu. Dan sejak itu brandy Ararat menjadi sangat terkenal di dunia dan menjadi minuman favorit orang-orang terkenal seperti Frank Sinatra, Agatha Christie, dan tokoh-tokoh dunia lainnya. Sebagai informasi, brandy Ararat ini terbuat dari mata air Armenia dan anggur putih lokal. Setelah menikmati Ararat Brandy, nah sekarang tiba waktunya kita jalan-jalan ke satu lokasi baru namanya Northern Avenue, di mana tempat ini tempat berbelanja. Northern Avenue ini adalah kawasan shopping pedestrian yang paling terkenal di kota Yerevan. Di sini banyak sekali terdapat butik-butik mewah, restoran-restoran fancy, kafe-kafe. Selain itu juga banyak terdapat gedung-gedung perkantoran, apartemen, hotel-hotel mewah, dan juga nightclub. Pembangunan lokasi ini dimulai di tahun 2002 dan resmi dibuka pada tahun 2007 dengan panjang jalannya sekitar 450 meter dan lebar 27 meter. Dan rata-rata bangunan yang ada di sini berlantai 9. So, ketika kalian sudah punya waktu bebas, habiskan waktunya di lokasi ini. Tiba saatnya kita keluar kota Yerevan. Nah, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke satu kuil kuno namanya Garni Temple. Lokasinya sekitar 30 km dari kota Yerevan, sekitar 45 menit kalau kita driving. Garni Temple dibangun pada abad ke-1 oleh Raja Tridates I. Awalnya merupakan kuil untuk agama pagan yang menyembah dewa matahari Armenia, yaitu Mir. Sempat menjadi rumah musim panas oleh Khosrow Viduk, adik perempuan dari Raja Tridates III yang berkuasa di tahun 287 hingga 330 Masehi. Hebatnya, semasa peralihan Armenia dari penganut pagan menjadi penganut Kristen dan berbagai macam pendudukan dan gempa bumi, Garni Temple ini lolos dari kerusakan dan baru pada tahun 1679 runtuh akibat gempa. Setelah melalui proses panjang ekskavasi dari akhir abad 19 sampai dengan awal abad 20, Garni Temple berhasil direkonstruksi ulang di tahun 1969 hingga 1975. Hari ini Garni Temple adalah satu-satunya bangunan bertiang gaya Yunani Romawi di negara ini, serta di negara-negara pasca Soviet. Dari Garni Temple kita lanjutkan perjalanan kurang lebih 11 km. Kita akan pergi ke satu biara kuno namanya Gehad Monastery. Biara ini dibangun pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-13. Di dalamnya berisikan bangunan gereja dan makam-makam para raja dengan gaya arsitektural Armenia pada abad pertengahan. Biara ini dibangun oleh Santo Gregory the Illuminator atau Santo Gregory Pembawa Cahaya Terang, yang merupakan santo pelindung negara Armenia dan juga kepala gereja apostolik Armenia pertama kali yang mengkonversikan negara Armenia dari penganut paganisme menjadi penganut Kristen pada tahun 301. Dan sejak itu, negara Armenia menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Oke, perjalanan kita berikutnya meluncur ke satu objek yang menjadi highlight dari kunjungan kita di kota Yerevan, yaitu Khorvirab Monastery. Kurang lebih sekitar 45 km dengan jarak tempuh 50 menit hingga 1 jam perjalanan dari kota Yerevan. Khorvirab Monastery ini terletak di dataran Ararat, negara Armenia. Dari sini sudah dekat sekali dengan perbatasan Turki yang hanya berjarak sekitar 8 km saja. Arti Khorvirab adalah penjara bawah tanah yang dalam. Kenapa dinamakan demikian? Karena disinilah Santo Gregorius the Illuminator dipenjarakan selama 14 tahun oleh Raja Tridates III sebelum beliau menjadi pemimpin agama gereja apostolik Armenia. Ada sebuah kapel awal yang dibangun di atas lubang penjara bawah tanah, tempat di mana Santo Gregorius the Illuminator dipenjarakan. Kapel ini dibangun oleh seorang tokoh penting gereja apostolik Armenia pada tahun 642, yaitu Nerses III the Builder, sebagai tanda penghormatan kepada Santo Gregorius the Illuminator. Dan dari biara ini kalian bisa menikmati keindahan dari Mount Ararat yang diyakini sebagai lokasi kapel Nabi Nuh terkaram di sana. Dan hingga saat ini Khorvirab Monastery masih aktif digunakan sebagai tempat kebaktian dan menjadi salah satu situs yang paling banyak dikunjungi di negara Armenia.
Objek berikutnya masih di luar kota Yerevan. Nah, kali ini kita pergi ke arah timur laut, kurang lebih 155 km. Kita butuh sekitar 2,5 jam perjalanan. Nama objeknya adalah Sevanavang Monastery. Inilah salah satu monastery yang berada di tepi danau yang indah, yaitu Danau Sevan. Biara ini didirikan pada tahun 874 oleh Putri Maryam, anak dari Asot I, yang kemudian menjadi Raja Armenia di 1 dekade kemudian. Nah, bangunan biara ini terbuat dari batu hitam. Oleh sebab itu sering juga disebut biara hitam. Di biara ini tersimpan ukiran seni khas Armenia Kristen dari abad pertengahan, yaitu berupa khachkach atau ukiran batu, di mana ukiran batu tersebut berbentuk salib dengan motif tambahan seperti mawar dan motif botani. Dan ada satu khachkach lagi yang sangat menarik, yaitu berbentuk wajah Yesus, di mana wajah Yesus diukir mirip dengan wajah orang Mongol. Hal ini merupakan gaya ukir yang umum pada abad ke-12 dan abad ke-13. Pernah di satu masa ketika pasukan Mongol menginvasi Armenia, mereka tidak menyentuh gereja ini karena mereka melihat ada ukiran wajah seperti orang Mongol. Hari ini Sevanavang Monastery berdiri tenang, hening, dan damai di atas bukit. Kalau kalian berada di lokasi ini, selain menikmati bangunan dari Sevanavang Monastery ini, kalian juga akan disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indahnya dengan Danau Sevan sebagai daya tariknya. Banyak toko-toko souvenir dan restoran-restoran yang berada di tepi danau. So, kalau kalian lapar, bisa makan di satu restoran yang ada. Tapi jangan lupa bayar. Satu lagi objek yang mesti kalian kunjungi adalah Esmiazim Cathedral dan Museum. Inilah gereja induk dari gereja Armenian Apostolik saat ini, dan juga merupakan katedral pertama yang dibangun di masa Armenia kuno dan juga dianggap sebagai katedral tertua di dunia. Dibangun di antara tahun 301 hingga tahun 303 oleh Saint Gregory the Illuminator di atas kuil pagan. Di tahun 2000, situs ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Menariknya, katedral ini menyediakan museum agar para turis bisa mengenal sejarah kekristenan di negara Armenia. Di dalam museum ini terdapat banyak barang-barang yang dipamerkan, antara lain manuskrip dan benda-benda keagamaan, dan yang paling menonjol adalah Holy Lance, yaitu ujung tombak yang diperkirakan digunakan untuk menusuk lambung Nabi Isa atau Yesus, dan fragan atau pecahan kecil dari bateran Nuh. Nah teman-teman, untuk memperlancar perjalanan kita ke kota Yerevan, ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama mengenai visa. Untuk paspor Indonesia, kita memerlukan e-visa Armenia. Kalian tinggal apply di website kedutaan Armenia yang ada di Jakarta. Proses visa kurang lebih membutuhkan 3-5 hari kerja, dan biayanya pun sangat murah, tidak sampai $10. Kedua, kita bicara cuaca. Sama halnya dengan dua negara tetangganya, yaitu Azerbaijan dan Georgia. Negara ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di bulan Maret hingga di bulan April. Ini adalah musim semi, di mana udaranya sangat nyaman. Atau di bulan September hingga di awal November, atau musim gugur atau autumn. Udaranya juga sangat enak, sejuk, dan segar. Dan yang ketiga, mengenai keamanan. Kota Yerevan atau negara Armenia adalah tempat yang aman dan banyak sekali turis-turis yang datang. So, silakan datang ke kota dan negara ini tanpa perlu ragu-ragu. Nah teman-teman, mungkin kalian penasaran makanan apa saja yang bisa kita nikmati di kota Yerevan. Kita mulai dengan makanan pertama, yaitu dolma. Makanan ini berbahan dasar antara lain daging sapi cincang, bawang bombay, bawang putih, koriander atau ketumbar, daun parsley, saus tomat, garam, dan black pepper. Kemudian semuanya dicampur dan dikepal-kepal hingga rata. Kemudian digabungkan dengan beras, lalu terakhir dibungkus dengan daun anggur. Terus direbus dan setelah jadi dimakan dengan yogurt yang ditaburi dengan daun mint dan bawang putih. Wow, kelihatan enak sekali kayaknya ya. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian untuk mencicipi makanan kedua, yaitu gapama. Ini adalah makanan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan stuffed pumpkin. Jadi terbuat dari labu yang diisi dengan nasi dan dried fruits, atau buah-buahan kering seperti kismis, aprikot, plum, apel, kurma, dan juga kacang-kacang seperti almond dan kenari. Terus ditambahkan kayu manis, madu, dan gula. Lalu dipanggang hingga matang, biasanya dimakan sebagai hidangan penutup. Orang Armenia percaya kalau makan gapama ini akan membuat suasana hati menjadi tenang dan tidur pun lebih pulas. Selanjutnya saya coba ajak kalian untuk mencicipi makanan berikutnya, namanya harisah.
Nah, harissa ini adalah makanan berbahan dasar daging ayam dan gandum yang direbus hingga matang menjadi bubur. Dan biasanya ditambahkan garam dan mentega agar ada rasanya. Setelah matang, enaknya makanan ini disajikan panas-panas. Boleh ditambahkan mentega lagi, merica atau garam agar semakin nikmat rasanya. Selanjutnya kita coba mencicipi makanan berikutnya, yaitu lafas. Lafas adalah roti khas Armenian yang lembut, tipis dan tidak beragi yang biasanya dipanggang di perapian khusus. Roti ini mudah dijumpai di semua restoran lokal Armenia. Ukuran roti ini rada besar, biasanya dimakan sebagai makanan pendamping menu utama dan enaknya dimakan selagi panas. Nah teman-teman, untuk lokasi bermalam, saya sarankan kalian ambil hotel yang ada di kawasan Northern Avenue. Karena dengan bermalam di kawasan ini, kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan maksimal. Selanjutnya kita bicara mata uang negara Armenia. Nama mata uang Armenia adalah dram atau kodenya AMD. 1 US dollar sama dengan 485 dram atau 1 dram sama dengan 30,64 rupiah. Tapi kalian mesti cek kembali rate-nya ketika menjelang hari keberangkatan. Oke, demikian jalan-jalan seru kita di kota Yerevan. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus jalan-jalan bersama dengan Prabu. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antar benua.